Nah, jadi ceritanya ibu-ibu komplek ini mau belanja sayur gitu kan. Nah, sebenarnya si ibu ini tuh uangnya banyak banget. Bahkan dia baru aja beli emas kan. Setelah dimasak, ayam tersebut dan semua bahan yang dia kasih ke warga ternyata busuk dan ada ulatnya. Guys, serem banget. Tukang sayur ini meninggal dan akhirnya dia menghantui ibu-ibu komplek yang suka ngutang dan gak bayar-bayar sampai dia meninggal. Nah, jadi ceritanya ibu-ibu komplek ini mau belanja sayur gitu kan. Nah, sebenarnya si ibu ini tuh uangnya banyak banget. Bahkan dia baru aja beli emas kan. Tapi utangnya di tukang sayur gak dibayar-bayar juga. Bahkan utangnya di tukang sayur tersebut sampai 3 juta rupiah gitu. Karena menurut dia si tukang sayur itu sudah pasti dapat untung yang banyak, jadi uang dia pasti banyak. Si ibu ini coba mengingatkan supaya dia membayar hutangnya karena kasihan sama si tukang sayur. Tak bisa jadi modal si tukang sayur itu juga berasal dari ngutang. Tapi si ibu ini tetap gak peduli Nah, tiba tuh si tukang sayur, belanjalah mereka kan. Di situ walaupun dia udah punya utang 3 juta, tapi belanjaan dia hari itu dia juga masih mau kasbon gitu, dia nggak mau bayar cash. Lalu si tukang sayur bilang kalau sekarang udah nggak bisa ngutang lagi karena dia udah nggak punya modal. Orang-orang di pasar juga udah nggak mau ngutangin dia bahan, dia bilang gitu kan. Tapi si ibu ini bukannya bayar, dia malah marah-marah dan dia bilang dia nggak mau lagi belanja di si tukang sayur tersebut. Ternyata yang ngutang ke si tukang sayur ini bukan ibu-ibu sombong yang punya banyak emas itu tadi doang. Ternyata orang-orang di si komplek itu termasuk ibu-ibu ini juga melakukan hal yang sama. Mereka mau belanja tapi belanjaannya itu mau ngutang gitu kan. Si tukang sayur bilang kalau sekarang udah nggak bisa ngutang lagi. Dan hutang yang dulu dia minta tolong dibayar. Tapi ibu-ibu dua ini juga nggak mau bayar. Dan mereka malah marah-marah meninggalkan si tukang sayur itu. Akhirnya si tukang sayur itu pun pulang dengan tangan kosong Dia cuman punya uang sedikit Tiba-tiba rentenir pun datang minta uang ke rumahnya. Lalu si rentenir pun mengambil semua uang yang dipunya si bapak sayur ini. Padahal si bapak tukang sayur bilang jangan diambil semua, setengahnya mau dia buat untuk modal jualan besok. Tapi si rentenir ini nggak peduli Akhirnya semua uang dia pun diambil. Keesokan harinya si tukang sayur ini mau jualan lagi. Dia kan nggak punya uang buat beli bahan. Dia coba ngutang di pasar kan. Dia coba ngutang bahan ke pasar. Tapi nggak ada satupun orang di pasar tersebut yang mau menghutangkan bahan ke dia Akhirnya si bapak tukang sayur ini pun pulang dengan tangan kosong. Dia nggak bisa jualan, dia nggak punya uang. Bahkan dia belum makan dari pagi Di kampung istrinya juga nelpon kalau mereka sudah tidak punya uang dan tidak punya lauk lagi. Bahkan warung-warung di sekitaran rumah mereka sudah tidak mau menghutangkan mereka lagi. Tapi si bapak ini minta maaf, dia belum bisa ngirim uang. Banyak ibu-ibu komplek yang ngutang dan gak mau bayar. Untungnya istri si tukang sayur ini baik. Dia gak marahin suaminya, dia malah nyemangatin suaminya. Nah, setelah selesai telepon, si tukang sayur ini kan lapar banget dia belum makan seharian. Tapi dia gak punya uang. Akhirnya dia memutuskan untuk mau minum air dari sumur. Nah, pas dia narik air dari sumur, tiba-tiba kalinya macet gitu kan. Pas dia tarik-tarik, akhirnya dia pun masuk ke sumur dan nyemplung Dia pun meninggal dunia. Nah, setelah dia meninggal, arwah dia menghantui ibu-ibu komplek. Nah, si ibu komplek ini pas banget, dia mau belanja ayam. Terus si bapak tukang sayur ini ngasih dia ayam kan. Tapi bapak sayur ini bilang kalau ayamnya itu gratis karena besok dia sudah tidak jualan lagi. Nah, dia nggak cuma ngasih ayam ke si ibu ini doang dia juga ngasih daging ke ibu komplek yang lain. Tapi ternyata setelah dimasak, ayam tersebut dan semua bahan yang dia kasih ke warga ternyata busuk dan ada ulatnya. Nah, suami ibu ini melihat makanannya ada ulatnya, marah-marah ke dia kan. Karena dimarahin suaminya, dia kesel dan mau datangin si tukang sayur. Dia juga ngajak ibu-ibu lain di komplek untuk mau menggerebek si bapak sayur tadi. Tapi pas mereka ke kontrakan si bapak tukang sayur, mereka benar-benar kaget menerima kenyataan kalau ternyata si bapak tukang sayur tadi sudah meninggal. Di situ mereka merasa bersalah dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk membayar hutang mereka ke istri si bapak tukang sayur. Tapi ternyata tidak mau menerima uang itu karena katanya uang itu tidak bisa menghidupkan suaminya kembali. Jadi dia nggak mau uang itu karena kalau uang itu dia terima, suaminya nggak akan menghantui mereka lagi. Jadi si ibu ini sengaja tidak menerima uang itu supaya suaminya terus-terusan menghantui ibu-ibu komplek tersebut. Nah, ini nih dijadikan pelajaran ya buat kalian. Jangan pernah semena-mena sama orang yang nggak punya. Kalau kalian punya hutang, bayarlah dengan segera.
karena menunda-nunda membayar hutang merupakan suatu kezaliman. Nah, ada nggak yang punya tetangga seperti ini? Kalau ada, segera ingatkan dan jangan pernah menghutang, apalagi menghutang ke orang yang tidak punya. Kan kasihan.